Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat semuanya, pagi ini di program Digital Business Series kita akan bahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan personalization. Ini sudah bagian yang ke-6, edisi yang ke-77 loh sebetulnya. Udah banyak-banyak ya. Nah, pagi ini langsung aja kita mau sapa dulu narasumber kita yang sudah tersambung saya via Zoom. Kenapa via Zoom? Karena beliau memang jauh di sana, ada di Jakarta ya. Pak coach kita ini yang sudah bergabung bersama dengan Bapak Muhammad Idam Ashari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Assalamualaikum Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lebih semangat. Kemarin cuti mudik gitu. waktunya nengok orang tua di kampung halaman di Kota Blitar. Oh, kota kelahiran ini ya, Bung Karno. Ada di Kota Blitar. Bukan kelahiran ya, apa? Tempat makam Bung Karno di sana. Oh, siap. Ya kapan-kapan nih boleh nih kalau Pak Gebluknya sudah pergi. Nah istilahnya kalau di Jawa kan Pak Gebluk ya. Nggak tahu kalau di Betawi di ini orang-orang Sunda bahasanya apa ya? Wabah ini ya. Nggak ada kayaknya. Ini ya orang Jawa aja nih mengistilahkan dengan sejarah yang ada itu namanya Pak Gebluk gitu katanya. Pak Gebluk ya. Oke, Pak Gebluk. Ada beberapa tradisi itu yang dilakukan untuk mengusir Pak Gebluk istilahnya itu. Oh iya. Saya sedikit cerita ya di kampung orang tua saya. Itu kan kesultanan ya, kerajaan ya. Hampir sama dengan Pagaruyung, sama besarnya di Indrapura, malahan kerajaannya dua itu terkenal gitu. Nah katanya ya, karena mistis ya, itu boleh percaya boleh enggak gitu. COVID di sana enggak ada loh. Oh iya? Katanya nol. Katanya begini, itu desa sih sebenarnya. Oh, itu desa zona hijau desa ya? Mungkin ya, jauh dari perkotaan. Jadi katanya ada namanya orang sakti ya, karena kalau kerajaan biasanya banyak orang sakti ya, biasanya ya. Yeah. Di situ ada kerajaan pasti banyak orang sakti, dan biasanya banyak emas juga biasanya kalau di sana. Jadi ada namanya Mandi Rubiah, coba cek ya, sahabat Suara Sidoarjo di ini Mandi Rubiah itu orang sakti di sana, percaya atau enggak ya, terserah gitu. Katanya COVID-19 ini dibuang ke laut. Oh gitu, begitu mau masuk dibuang gitu ya. Saya pernah berkunjung. Berarti orang yang bawa virusnya itu yang dibuang gitu ke laut. Kata orang kampung sana yang percaya ya, dilarung ke laut, makanya sampai sekarang nol ya pembagian. Insya Allah ya. Katanya. ini sejarah ya. Ada. Percaya boleh sejarah ya, sejarah kita inilah. Oke, baik. Hikmahnya gitu ya. Ya itu dia, yang positif diambil hikmahnya, yang negatif dibuang aja ke laut tadi katanya. Betul. Baik, Pak Idam, alhamdulillah kita semua pagi ini mudah-mudahan juga masih semua sahabat Suara Sidoarjo, Tulungagung, Nganjuk yang di Trenggalek semua masih dalam kondisi yang sehat ya. Nah, pagi ini nanti kita mau bahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan personalization. Saya ketinggalan yang edisi yang sebelumnya nih Pak Idam. Boleh review sedikit kah? Pastinya. Ya, sahabat Suara Sidoarjo dan semangat pagi sahabat Radio Guyub Urkun Tulungagung, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Pastinya tidak bakal ketinggalan karena saya nerusin Mbak Tika, ini kan langsung praktek ya, langsung praktek aja ya, langsung boleh. Praktek. Kemarin sebenarnya udah 3 kali ya, jadi step by step kita coba praktek cara menulis gitu ya, how to write perfectly, how to write promptly, segala macam lah ya. Karena kata Al-Mukarram, Al-Ustaz Abdul Somad, menulislah agar orang yang akan datang tahu bahwa kamu pernah hidup gitu. Jadi kita harus menulis supaya orang yang akan datang tahu bahwa kita pernah ada gitu kan. Pernah ada artinya kalau kita nggak nulis dianggap kita nggak ada, kata orang-orang yang 50 tahun ke depan kira-kira gitu ya. Karena para pejuang kita kan dikenal dengan tulisan kan, seperti Buya Hamka, terus Bung Karno. Kalau nggak ditulis ya tahu dari mana
benar ya, Iya. sahabat suara Sidoarjo. Pasti makanya kita perlu menulis satu aja nulis. Nah, coba saya langsung jadi ini masih draft ini, belum saya posting nih. Baru satu paragraf. Seperti biasa bagi yang pemula kita harus digital literacy-nya harus melek digital ya. Saya pikir sahabat suara Sidoarjo sudah melek banget. Habis melek itu minimal mampu, setelah itu mahir. Kalau mahir tentunya kalau kita konsisten gitu ya, konsistennya bisa sehari sekali, kalau nggak mampu seminggu sekali, tapi jangan sebulan sekali nanti rankingnya nggak naik-naik, kapan mau naik. Iya. Coba saya sambil jadi minggu kemarin ini judulnya strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi, pastinya sudah saya riset. Saya ulang lagi, cara risetnya yaitu menggunakan Google Chrome Incognito yang hitam-hitam gitu ya. Karena ada ketika kita tekan Google Chrome pasti ada pilihan dong, ada yang normal, kalau nggak salah normal terus ada incognito hitam-hitam lah gitu ya. Jadi pakai tool yang sederhana, all in title, ALLINTITLE.2. Nah, udah kata-katanya apa gitu ya. Kalau bisa menggunakan long tail keyword seperti dulu ada resep Brota Atika Anzar ala jajanan khas Ampel Surabaya, panjang kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kata gitu ya. Oh iya, sahabat suara Sidoarjo, ini mungkin personalization ya Mbak Tika ya, sudah bagian berapa ya? Ke-6 Iya, yang ke-6. Nanti mungkin sampai 7 atau 8. Nanti setelah itu saya kemarin mikir-mikir kira-kira Instagram dulu apa YouTube dulu ya. Saya pikir YouTube dulu Mbak Tika. Karena YouTube itu mudah. Coba deh sahabat suara Sidoarjo, kemarin saya baru upload di YouTube channel saya. Itu waktu saya tahun 2017 melalui Zoom, melalui komunitas saya, bagaimana saya posting upload YouTube menit itu juga, dan menit itu juga langsung halaman 1 Google. Nah, makanya nanti setelah personalization ini dengan WordPress ini nanti saya YouTube marketing. Setuju ya? Iya. Ya? Oke, setuju. Karena lebih mudah saya pikir, dan sekarang juga lagi tren banyak YouTuber ya. Pastinya jangan lupa konsisten, itu penting banget. Ini yang paling sulit ya, konsisten. Saya pikir sulit banget. Coba saya sambil sambil buka Zoom-nya. Padahal itu harus rutin ya Pak Idam ya isinya ya. Betul rutin. Saya ada yang enggak, saya banyak ya channel YouTube, sosmed yang lain. Ketika saya enggak rutin itu sedikit sekali. Dulu awal-awal YouTube saya ini rajin banget. Artinya description-nya udah bagus banget, judulnya sudah di-research, terus ada teks segala macam. Wah, itu subscriber saya naik banget. Terus lama-kelamaan saya fokus di ini WordPress. Emang WordPress sih lebih karena kan tadi kata lebih luas ya. Ustaz, karena dari WordPress itu kan kita bisa ini share kemana-mana, ada plugin ya sahabat suara Sidoarjo. Kalau di YouTube nggak ada plugin. Apakah YouTube bisa upload ke WordPress? Nggak bisa gitu. Kita harus tempel kan? Tempel, klik kanan di YouTube channelnya, ambil linknya, tempel di WordPress gitu ya. Kalau Instagram ditempel juga, artinya feed-nya nanti langsung muncul di WordPress. Kalau misalnya Facebook fanpage, LinkedIn, terus Google My Business, kita bisa share otomatis sahabat suara Sidoarjo. Keren kan? Share otomatis. Artinya gini, nanti ini pembicaraan ini yang share ini kemana-mana, artinya omni channel-nya sudah terpenuhi sahabat suara Sidoarjo. Kita kan baru human centric udah lewat ya, Mbak Tika. Human centric marketing udah lewat. Sekarang content marketing ini salah satu obstacle. Coba saya ulang lagi ya. Ini kan kita mengacu kepada marketing digital brandingnya Bapak Herman Kertajaya, Bapak Marketing Indonesia bahkan dunia. Kan awalnya ada 5A ya, aware gitu ya, terus appeal, habis advocate, terus act. Kan dari aware ke appeal kita udah selesai ya, artinya kalau orang nggak appeal, udah aware nggak appeal, artinya kita harus ada brand attraction gitu ya. Solusinya pakai apa nih kalau ada nggak appeal, pakai human centric marketing. Dulu pernah kita jelasin ya Mbak Tika ya, bagaimana harus grooming gitu ya di awal ya.
webnya bagus banget, bagaimana desain ya, human center design kalau nggak salah judulnya human center design ya. Desainnya secantik mungkin supaya orang bisa upload. Nah setelah ini sekarang kita masuk sekarang nih brand curiosity ya. Brand curiosity artinya dari appeal nih ya, udah grooming udah bagus, terus physical namanya physical marketing udah bagus. Berarti kan physical marketing berarti kan udah bagus tuh ya. Secara fisik Tapi nggak konsisten soalnya. Nah, curiosity-nya itu. Nah, saya pikir berarti kan udah masuk affinity lah ya terakhir. Brand curiosity artinya orang belum tanya-tanya nih ya, belum nanya artinya apa? Konten marketingnya. Nah ini pada pagi kali ini sahabat sudah. Nah setelah nanti kita beranjak ke ini ya, setelah udah as nih, udah tanya-tanya, tapi nggak act nih, nggak ada yang beli. Artinya nggak ada brand komitmen, nggak ada komitmen dong. Setelah tanya-tanya kok nggak beli, nggak ada komit. Pakai apa solusinya? Solusi pakai omnichannel. Nah omnichannel yang tadi saya ceritain, Mbak Tika. Artinya kita dalam satu halaman Google, kalau bisa isinya kita semua, Mbak Tika. Itu namanya omnichannel. Misal gini, di halaman 1 di baris pertama ada web jual roti burota ya gitu ya. Di WordPress. Terus di baris kedua ada Facebook fanpage-nya, di baris ketiga ada Twitter-nya, baris keempat ada misalnya TikTok misalnya, baris selanjutnya bla 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 dan LinkedIn. Nah, artinya dalam satu halaman Mbak Tika, nama Mbak Tika semua. Kira-kira mau ngeklik nggak? Iya. Ya dong, satu halaman Mbak Tika semua. Artinya apa? Omni channel-nya udah bagus, tapi nanti ya itu brand commitment. Artinya orang ya terpaksa kan ngeklik gitu. Kira-kira orang suka mana ya? Misalnya dia suka di Facebook, pasti ngeklik di Facebook fanpage-nya Mbak Tika. Orang suka di Instagram, pasti ngeklik di Instagram Mbak Tika. Orang suka WordPress, ya. Mau yang kebelet pasti WordPress ya. Di WordPress klik, ya. Di situ ada tombol klik ke WA, atau misalnya daftar atau subscribe kemana gitu ya. Minta newsletter setiap hari kalau nggak mau beli misalnya. Dan terakhir nanti ya, brand affinity, artinya orang udah tapi nggak mau advocate. Nggak mau upload, susah kan? Jarang-jarang orang nge-like, susah kan nge-like ya? Saya nge-like postingan Mbak Tika karena saya kenal gitu. Makanya saya like gitu ya. Kalau saya nggak kenal, saya ragu gitu. Kecuali kalau kontennya itu bisa menarik ini ya perhatiannya. Betul, kecuali menarik ya, atau minimal seleb ya. Seleb pasti menarik, atau mungkin petinggi-petinggi, pesohor-pesohor, atau yang pemapar, atau coach-coach yang bagus, pasti saya like tuh. Saya like, bahkan saya share loh. Saya like, saya share, bahkan saya komen juga. Seperti Mario Teguh, hampir tiap hari saya komen tuh, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa terus tuh ya. Walaupun cuma begitu aja gitu ya Pak Idam ya. Tanpa di reply lagi sama orangnya. Betul. Kita nggak usah ngarapin reply lah, apa-apa lah. Asal kita komen aja ya. Oke, saya masuk ini ya, langsung aja ya, praktek biar cepat selesai. Pengen lihat juga nih Pak Idam. Ini mau share screen juga ya? Oh iya, oke. Untuk latihannya. Pengen tahu juga nih Pak, biar kita bisa lihat praktek langsung nih di sini. Betul. Sebentar. Oke, sudah join meeting. Saya belum posting ya, sengaja saya belum postingin supaya nanti sahabat Surat Sidoarjo bisa lihat kira-kira yang minimal posting itu seperti apa. Jadi cukup satu gambar ya. Terus cukup satu paragraf. Terus satu lagi YouTube channel Mbak Tika. Minggu kemarin saya udah coba saya share ya. Saya share screen belum muncul ya. Saya share screen. Dia nih. Oh, ini dia. Oke, udah saya buka nih ya. Udah saya share. Belum ya, ini ada sedikit nge-like dikit. Saya sudah share. Belum muncul ya. Oh, udah ya? Oh, udah ya? Coba. Oke. Sudah muncul? Sambil itu ya, sambil. Nah, oke, udah muncul ya. Udah muncul. Cuman yang kita yang lagi ada di YouTube Suara Sidoarjo Live, sabar dulu sebentar. Karena kayaknya masih delay nih Pak Idam. Saya udah kelihatan sih Mbak Tika. Gitu kelihatan ya? Tuh di YouTube channel. Oh ya? Ini nih ada HP baru nih. Oke. Oh ya, nah ini kan. Oke, ini WordPress ya. Jadi mulai sekarang sahabat Sidoarjo coba deh minimal posting dulu. Cuman dengan berjalannya waktu pastinya kita mengharapkan moderat dong. Ya kan? 300 kata deh minimal. Kalau bisa 1000 kata mungkin nanti advance.
Nah ini judul udah saya siapin ya, tinggal Oke. masukkan kolom aja ya, saya sorot ya. Mm-mm. Kelihatan ya sahabat suara sudah ada. Jadi strategi investasi saat Mm-mm. pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Ini sudah saya riset, artinya nggak ada pesaingnya. Mm-mm. Nah, ini perhatikan gambar satu cukup ya, cukup satu gambar. Nah, ini paragraf, satu paragraf udah saya siapin. Nah, ini YouTube channel nih, di bawahnya. Saya ambil dari CNBC, kelihatan ya. Oh, belum. Oh ya, kelihatan ya. CNBC, judulnya agak sedikit eye-catching nih. Trading Forex anti bangkrut. Ya enggak dong. Pasti bisa bangkrut juga. Supaya orang nge-view ya, tujuannya gitu kan. Oke, perhatikan di sebelah kanan, readability sudah oke. Ini saya sorot ya. Oke. Sudah oke, sebelah kanan ya, kolom kanan. Saya lihat ya. Tapi SEO-nya needs improvement. Jadi pertama kita masukkan di kolom judul ya, kolom judul, strategi investasi, terus satu gambar, ini dia, satu gambar, terus satu paragraf udah saya siapin, udah saya ketik-ketik kemarin, sekarang mau saya lanjut lagi, terus satu YouTube channel, supaya orang tertarik gitu, kan ada orang yang males baca ya, malas baca ya lihat aja YouTube channel orang lain. Sebisa mungkin kita buat satu video berisi misalnya Mbak Tika dengan roti burotanya lagi masak misalnya, terus mungkin lagi MC lebih banyak ya. Video Mbak Tika di mana-mana tuh MC. Saya lihat. Di mana nggak ada? Oh enggak, saya pernah lihat di sekolah NU kalau nggak salah ya. Oh iya. Udah lama tuh ya. Ya itu bisa juga nanti Mbak Tika kalau Mbak Tika mengenai jasa MC bisa tempel yang apa namanya di sekolah NU kalau nggak salah ya di Jawa Timur, terus sekolah SMP atau SMA kalau nggak salah ya. Ada juga. Terus mungkin lagi di mana, lagi di pernikahan siapa gitu, diposting aja gitu ya. Ditempel maksud saya, ini udah saya tempel ya, tempel. Coba sekarang saya ke baris kedua deh. Coba ini readability sudah oke. Kenapa oke? Karena gambar itu udah masuk. Coba ingat ya, sahabat Surasodi, satu gambar mewakili 1000 kata gitu ya. One picture represent, kalau nggak salah gitu ya, represent 1000 words gitu ya. Nah, beda dengan video, satu video represent 1,000,000 words. Jadi satu video lebih keren lagi Mbak Tika, satu video mewakili 1 juta kata. Ya. Jadi orang lebih suka untuk lihat video dibanding ngelihat gambar. Nah, ini udah saya siapin satu paragraf. Terus jangan lupa atasnya dikasih, ini namanya heading 2 ya, heading 2. Ini saya sorot ya, trading forex, terserah mau apa aja ya, trading forex sesuai dengan temanya apa gitu. Ini temanya kan forex, tapi judul kan nggak ada forex-forexnya, judulnya strategi investasi. Tapi isinya saya mengenai forex gitu ya. Makanya judul ini H2 ya. H2 ini bisa dibilang headingnya, cuman di sini sebut heading 2 ya. Coba lihat, kita cek ya. Heading 2, ini heading 2. Ini heading 2. Belum saya kasih heading 2. Nah, ini paragraf pertama, sahabat investor, kali ini saya pribadi akan bercerita nih, pakai nih. Perihal strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Nah, di paragraf pertama, cantumkan judul tadi, sahabat Surasurajo, strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi, gitu ya. Artinya judulnya masukkan ke paragraf pertama, setelah itu kita ngecap deh, memang benar adanya kita sedang mengalami resesi ekonomi technical, but don't worry, kita bisa berinvestasi dengan trading forex. Nah, oke, saya buat paragraf kedua, saya ngecap ya. Pastinya kita harus siapkan subheading ya, sahabat Surasurajo, kan udah saya sering ceritain tuh, dari heading pertama, terus ada subheading ke-1, subheading kedua, supaya orang enak bacanya gitu ya. Pastinya sahabat Surasurajo kalau baca satu buku enak kan? Artinya apa? Kalau ada subheading 1, artinya kita tahu, oh kira-kira nanti subheading 1 ceritanya mengenai apa ya gitu. Subheading kedua apa ya? Jadi orang enaknya biar orang nanti berlama-lama duit kita, kalau berlama-lama artinya bounce rate kita tuh rendah, kalau rendah tuh bagus. Artinya orang nggak buru-buru lari ya. Kalau buru-buru lari, user experience nggak bagus, dan Google nggak seneng, nggak seneng, artinya apa? Kita bakal kelempar ke halaman 2, ke halaman 3, bakal hilang gitu ya. Saya pernah hilang tuh, nggak ke halaman mana-mana gitu, hilang aja gitu.
Ya cara munculnya lagi bagaimana Mas Idam? Ya cara munculnya lagi kita posting aja setiap hari gitu ya, sehari satu, kalau nggak bisa seminggu sekali. Oke, sekarang coba saya buat subheading ya, kan heading pertama udah. Oh ya saya lupa nih, kasih ini dong call to action dong, call garis miring WA 0855 penting dong 777 HP saya 2226 dalam kurung nama saya ya, Idham Azhari pakai Muhammad Idham Azhari. Terus untuk ya, jangan untuk pemesanan, jangan orang langsung suruh beli gitu ya. Untuk konsultasi gratis gitu ya. Karena kita kan masih tahap di boleh dibilang awareness ya, konsultasi gratis. Dan jangan lupa adanya apa? Sinergitas. Saya sering kayak gini Mbak Tika, dan sinergitas berkelanjutan. Artinya apa? Artinya kita bisa bekerja sama. Sekarang saya bekerja sama dengan forex provider di negara Eropa. Oh, oke. Saya dikasih cuma-cuma lah. Wow. Beberapa dolar kira-kira gitu. Wih, beberapa loh dolar. Dolar tapi. Itu mau tahu sahabat Surabaya. Karena kekuatan web saya penting kan? Web penting banget, paling penting menurut saya dan menurut digital marketer dunia, web itu nomor 1. Karena web itu tercantum di bio-nya Instagram, tercantum di Facebook, namanya apa ya? Bukan bio ya, profilnya Facebook, profilnya Twitter, pasti kan minta link kan, walaupun kita boleh nggak ngisi kalau nggak salah ya. Terus di Google My Business harus diisi juga. Tujuannya apa? Identitas kita, artinya apa? Nanti dari sana kita terbangunin dong, ada trustworthy-nya gitu ya. Trustworthy artinya lama-lama orang kalau trust jadi authority artinya kita berkuasa ya. Berarti kayak berkuasa di halaman 1 Google. Mbak Tika semua gitu di halaman 1. Ada webnya Mbak Tika, ada Facebooknya Mbak Tika, ada Instagramnya, ada TikToknya bahkan. Sinergitas, oke, kita lanjut ya. Sinergitas berkelanjutan. Oke, stop. Titik. Sekarang saya mau subheading kedua. Nah, pastinya sebelum trading ya. Pak Idham, iya. Ya. Kita boleh kuis dulu, terus saya iklan dulu sebentar, baru kita lanjut yang di sesi keduanya ini. Iya. Oke, kuis dulu ya. Boleh Pak. Atau mungkin saya kuisnya mungkin nanti setelah ini kali ya Mbak Tika. Setelah yang kedua ya. Saya takut ini putus nih. Oh gitu. Oke deh, baik nanti aja deh kuisnya. Tapi saya jeda sebentar ya Pak Idham. Untuk beberapa informasi nanti untuk kita lanjutkan lagi untuk pembelajarannya. Dan silakan untuk sahabat lainnya yang sudah bergabung baik di Suara Sidoarjo, RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek ataupun yang pagi ini juga sudah bergabung di Ersal Nganjuk, silakan yang mau bergabung juga saya tunggu Anda di 0318961514 atau WA di 0821326409. Yang lagi nonton di YouTube juga boleh loh komen-komen di kolom chat ya. Saya jeda dulu sebentar. Kita nanti akan segera kembali di program Digital Business Series. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga,
tapi juga punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, juga 1500 ml dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya di 0821 3404029. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawu RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo dukung ASI eksklusif. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Kesempatan untuk bergabung dan belajar di PPTQ Darul Fikri Sidoarjo kembali terbuka. Manfaatkan pendaftaran jalur inden sampai 24 September. Tes masuk dilaksanakan 26 September 2020. Proses pendaftaran, tes masuk dan pengumuman semua dilaksanakan secara online. Kursi terbatas. Biaya pendaftaran Rp400.000. Keuntungan mendaftar secara inden, kesempatan dan peluang diterima lebih besar, biaya lebih terjangkau. Ada remedi atau tes ulang kalau gagal di tes pertama. Dan yang lebih pasti, lebih siap mondok dengan pembinaan berkala oleh pesantren. Informasi pendaftaran, kunjungi website Darul Fikri di www.darulfikri.sch.id atau kontak langsung di 0878 6342 3544. Darul Fikri, pesantren para juara dan penghafal Al-Quran. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo.
Nah, sahabat, Anda bisa ikuti Open House Luminor Hotel Sidoarjo Pahlawan. Ada eksklusif Intimate New Normal Wedding Package, Intimate Wedding at Rooftop, Intimate Wedding at Function Hall, dan juga Digital Wedding, juga Talkshow Live Instagram. Open House Luminor Hotel Sidoarjo, Jumat dan Sabtu. Hari ini ya, hari terakhir di tanggal 19 September 2020 sudah dilaksanakan sejak kemarin dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore, sahabat. Nah, Anda bisa dapatkan juga promo spesial dan menangkan door prize selama open house. Info lengkap hubungi Bella di 0819 3881 3336 atau Luminor Hotel Sidoarjo Pahlawan di 031 9971 2000. Informasi ini dipersembahkan oleh Luminor Hotel Sidoarjo Pahlawan. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Sahabat, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran PPTQ Darul Fikri Sidoarjo kembali dibuka. Pendaftaran bisa dilakukan secara inden terakhir 24 September 2020. Tes masuk akan dilaksanakan 26 September 2020. Proses pendaftaran, tes masuk dan pengumuman dilakukan secara online. Biaya pendaftaran Rp400.000. Info lengkap kunjungi website di www.darulfikri.sch.id atau bisa hubungi di 0878 634 23544. Informasi ini persembahan oleh Darul Fikri, pesantren para juara dan penghafal Al-Quran. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Baik sahabat, kembali di program Digital Business Series masih bersama Bapak Muhammad Idam Ashari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Kita masih bahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan personalization di bagian yang ke-6. Tadi sudah praktek ya, nanti ada tahapan selanjutnya. Tapi Pak Idam, ini sebelum kita lanjutkan kayaknya sudah ada yang masuk gabung dengan kita. Oh, saya juga ingin sapa dulu Mas Felix Santoso. Semangat Coach Idam Ashari. Terima kasih Mas Felix. Nah, saya ke Karin dulu, Rin. Iya, jadi ini sudah ada 2 pertanyaan dari WhatsApp redaksi. Yang pertama dengan Mbak Kintan di Wonoayu. Lebih baik ketika mengembangkan bisnis ini menggunakan teknik personalization atau menggunakan teknik hyper personalization. Soalnya kan yang saya tahu seperti all shop ternama ini kebanyakan menggunakan teknik hyper personalization. Nah, untuk kita pribadi yang masih melakukan bisnis kecil-kecilan ini, bagaimana, mending menggunakan personalization atau hyper personalization? Yang kedua dari Safira di Candi. Apakah di dalam sebuah perusahaan content personalization ini juga sangat mendukung untuk perkembangan image di mata masyarakat? Oh iya dong. Iya, saya yang jawab. Kok saya yang jawab? Iya. Gimana Pak Idam? Masih pada bingung kayaknya kalian tentang web ya. Pertama, Mbak Kintan, teknik personalization. Jadi 2 ya, ada personalization dan hyper personalization. Kalau hyper biasanya agak mahal, kalau hyper kan ya serba hyper, ada aktif, ada hiperaktif gitu ya. Untuk bisnis kecil-kecilan ya, saya pikir cukup personalization yang bukan hyper ya, Mbak Kintan. Karena personalization itu sulit banget. Makanya saya masukkan di bagian ketiga ya, Mbak Tika. Pertama kan localization dulu, mudah saya pikir ya, localization. Karena kan targetnya kan sedikit ya, bukan sedikit, tertarget lah. Mbak Tika hanya di Sidoarjo, bukan berarti Mbak Tika hanya tahu di Sidoarjo, karena di web itu yang ada istilah namanya internet virtual. Ketika Mbak Tika posting hanya di Sidoarjo, itu bisa kemana-mana ngelingnya. Karena kalau sudah masuk ke Google, kalau crawling kan bisa lari kemana-mana kan. Bahkan gambar Mbak Tika, saya juga kaget nih, crawling Google kok agak sedikit ngaco, tapi bagus sih. Ada gini Mbak Tika, di YouTube ya, di tab YouTube ada nama saya, tapi bukan YouTube itu, lari ke web saya gitu. Itu kan crawlingnya agak sedikit aneh ya, menurut saya aneh ya, karena di YouTube seharusnya kan YouTube channel semua ya. Ini enggak, kenapa saya ketika klik itu larinya ke web saya? Artinya apa? Ada teknik crawlingnya Google yang benar-benar hebat banget gitu ya, bisa nyantol kemana-mana. Itu ya Mbak Kintan ya. Kalau hyper saya pikir biaya gede banget hyper ya. Personalization pun sudah sulit banget, seperti kan susah tuh teknik personalisasi menggunakan reach ya. Reach tuh respect, E-nya empati, A-nya audible, C-nya clarity, hanya humble. Sulit nggak? Sulit banget. Susah banget itu, apalagi hyper ya. Pastinya ada teknik-teknik atau tool-tool yang kira-kira saya pikir mahal banget ya. Nanti menggunakan misalnya big data, terus ada predictive analisisnya, itu hyper kira-kira begitu. Mbak Kintan. Yang kedua Mbak Safira, di perusahaan sorry tadi apa ya, di perusahaan? Kalau di perusahaan itu personalization bagaimana gitu? Personalization itu apakah juga bisa mensupport gitu ya? Saya pikir harus ya. Contoh begini, kira-kira perusahaan bagus ada resepsionis nggak? Ada. Tapi saya sering mampir-mampir di perusahaan, sekarang resepsionis dibuang semua ya, artinya langsung masuk ke ruangan gitu ya. Oleh perusahaan besar ya, biasanya menengah ke atas biasanya ada. Tujuannya apa? Tujuannya personalisasi, menyapa gitu ya. Artinya mau ketemu dengan siapa Pak, sudah janjian atau belum, itu kan salah satu teknik grooming kan. Jadi resepsionisnya secara fisikal ya, physical marketing udah bagus, wah keren nih perusahaannya, ceweknya cantik misalnya. Orang kan gitu ya, itu secara manusiawi gitulah. Pakai tekniknya Sigmund Freud psikoanalisis, itu ngomong kosong lah, enggak, saya hatinya aja deh, enggak loh, depannya dulu dong. Kan rumah kan depannya dulu, baru ngeliat ke dalamnya kalau kita udah masuk. Kira-kira begitu ya Mbak Safira ya. Oke. Baik. Kita langsung quiz ya Mbak Tika ya. Quiz tadi nggak jadi dilanjutin Pak Idam? Yang tahap kedua? Ya, oke. Tadi sebelum kita nanti masuk ke Zoom lagi ya, Mbak Tika ya. Tadi kan ada headingnya monggo dicatat sahabat Surosojo, ini penting banget ya, bakal dikerjakan sahabat Surosojo bakal setiap hari ya. Setiap hari
bisa karena biasa artinya. Jadi ada the power of habit gitu ya. Jadi bagaimana kita cara merubah habit yang kira-kira negatif ke habit yang positif, nah caranya loncat gitu kan. Loncat artinya dari habit yang kira-kira yang males untuk posting, dirubah dong ke habit yang jadi rajin posting, kira-kira begitu. Itu the power of habit. Apa namanya, tadi ada heading 1, nanti saya subheading 2 dan 3-nya risk management ya, manajemen risiko. Terus yang ke heading keduanya misalnya profil dari perusahaan itu, heading ketiganya baru cara trading forex untuk pemula, kira-kira gitu ya. Jadi kan terstruktur ya Mbak Tika ya. Jadi kan pertama risknya apa, sebelum kita beranjak ke trading forex pastinya ada risiko dong. Jadi nggak tiba-tiba beda dengan nabung risikonya kecil sekali. Kalau ke forex risikonya besar loh. Tapi bisa keuntungan besar kalau tahu caranya. Saya langsung kuis aja Mbak Tika ya. Nah, mengapa kuis saya dari kemarin-kemarin selalu mengenai Sigmund Freud, mengenai psikoanalisis? Karena penting, karena ini sekarang kita bicara personalisasi ya Mbak Tika ya. Personalisasi artinya berhubungan dengan manusia. Nanti jadi psikoanalisis itu urutan belajarnya begini. Psikoanalisis, terus kemarin saya baru baca. Psikoanalisis, terus ada nanti behaviorism ya. Jadi kita atau tahu behaviornya manusia seperti apa, behavior pelanggan kita seperti apa, kan perlu dong tahu kita ya. Dari behavior kita belajar humanistik. Jadi ada urutannya psikoanalisis, itu alam bawah sadar ya. Terus ada behaviorism, behavior ya, kelakuan gitu bilang ya, behavior ya. Terus terakhir humanistic approach, jadi ada 3 step ya. Jadi sekarang kita masih bermain ini semua orang anxiety desire ya Mbak Tika. Anxiety desire itu ada di otak tengah Mbak Tika. Namanya limbik, otak limbik. Jadi otak limbik itu otak tengah. Otak limbik itu ada anxiety desire, ada fear di sana, bahkan ada frekuensinya loh. Bahkan frekuensi yang paling tinggi itu namanya enlightenment, pencerahan Mbak Tika. Itu pencerahan tuh udah makrifat lah ya. Kalau di bawah fear, bahkan ketakutan ya, itu hertznya panjang gelombangnya tinggi seperti gelombang radio. Kalau paling atas itu warnanya ungu ya, violet ya, brightness kira-kira gitu. Kalau paling bawah merah itu angry gitu ya. Kalau anxiety tengah-tengah Mbak Tika, di tengah-tengah. Jadi anxiety itu berbeda tipis, persis sama gitu, walaupun beda ya. Anxiety itu kan kecemasan, kalau desire pian. Nah, pertanyaan kuis pagi ini masih berhubungan dengan psikoanalisis. Ini penting banget karena saya dulu pernah belajar hipnosis for selling Mbak Tika. Jadi bagaimana kita mempengaruhi orang supaya kita closing. Oke. Itu ada kata-katanya. Ini yang penting ini. Nah, nanti kita masukkan kata-katanya itu di copywriting kita, sahabat Surat Gago. Bagaimana nanti kita ciptakan scarcity ya. Supaya orang beli. Scarcity itu kita pakai waktu gitu kan. Muncul ketakutan. Jadi ada cerita menarik nih. Kemarin saya lihat di WA cerita menarik. Ada kebun binatang ya. Ada kebun binatang. Dikasih harga pricing 20.000. Gak ada yang mau masuk kebun binatang. 10.000. Gak ada yang mau masuk juga gitu. Udah kasih murah, gak ada mau. Gratis. Pada baru masuk gratis. Baru masuk gratis. Udah itu kesel yang punya kesel, dibuka lah kandang singa gitu ya. Kandang singa dibuka, terus ya pintu utamanya ditutup gitu loh. Pada kabur, mau keluar dong. Kata yang pemiliknya, kalau mau keluar Anda bayar dulu. Bayar berapa? 1 juta, dibayar juga 1 juta. Wow. Artinya apa? Keterdesakan, scarcity, ada timingnya, itu penting banget ya. Nanti kita main-main dengan anxiety and desire ya, dengan kata-kata bagaimana nanti bisa kira-kira closing. Tapi nanti ya, itu kan kita masih psikoanalisis. Pertanyaan tadi apa ya? Oke, pertanyaannya langsung aja. Jadi 2 minggu lalu saya sudah utarakan ada 3 kecemasan realita, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Dalam hidup kita tuh sering tabrakan antara ego, super ego. Ini penting ya, sahabat Sudarjo, nanti bagaimana kita menyelami anxiety desire customer supaya nanti terjadi closing. Kira-kira gitu, kita mesti tahu ego, super egonya customer. Nah, jadi ego dan super ego tuh yang ujung-ujungnya bisa timbul kecemasan ya. Nah, kalau terjadi tabrakan tadi sama ego, super ego, tabrakan mana duluan? Ego duluan kah, duluan kah, atau super ego? Nah, maka munculnya namanya Nivens mechanism ya.
Jadi secara terus kita membela diri. Jadi mekanisme pertahanan diri, Mbak Tika. Ya. Tujuan itu. Jadi pertahanan diri ada 9. Pertama represi atau repression, 2 reaction formation, 3 displacement, 4 fiksasi, 5 regresi atau regression, 6 proyeksi atau projection, 7 introjection, 8 sublimation atau sublimasi, 9 rasionalisasi atau rationalization. Saya kasih contoh satu deh. Jadi atau ya sublimasi lah yang enak ya. Sublimation begini sahabat, sublimasi itu mengalihkan dorongan pada perilaku yang diterima masyarakat gitu ya. Jadi mengalihkan energi agresif, energi negatif kita diarahkan ke hal positif. Jadi sublimasi ya, atau substitusi ya. Jadi ada pengganti yang tadi negatif positif. Contoh begini, Nabi Muhammad SAW pernah berkata, wahai pemuda, menikahlah. Kalau belum bisa menikah, berpuasalah. Jadi puasa itu adalah sublimasi gitu. Hal yang positif. Kira-kira gitu ya. Ya, padahal ya nggak bagus juga harus menikah dong. Kalau udah berumur jangan berpuasa terus gitu. Nggak nikah. Itu alasan orang supaya nggak nikah ya berpuasa gitu ya. Tapi hal yang positif. Contohnya apalagi? Ini salah satu defense mechanism ya. Orang itu mempertahankan diri kan, Mbak Tika. Jadi dulu kapan menikah gitu ya. Karena orang Islam gitu ya, akhirnya berpuasa aja deh. Menikahnya nanti. Itu kan sublimasi kan. Dia melakukan defense mechanism. Nah, tadi ada 9 ya. Sebutkan 2 aja dari 9 tadi ya. Silakan jawab setelah acara ini selesai di kolom komentar IG saya. Follow dulu IG saya @idhamazari dan follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan IG-nya announcer Radio Suara Sidoarjo @atika.amzar. Tadi ya ada represi, sebutkan 2 aja. Terus ada reaction, formation, ada displacement, ada fiksasi atau fixation, ada regresi atau regression, ada proyeksi atau projection, terus introjection, sublimation, sublimasi tadi ya, yang puasa tadi ya. Nggak memberi tapi puasa terus gitu ya. Terus rasionalisasi atau rationalization. Nah, contoh rationalization ini ngeles, Mbak Tika. Ngeles tapi dengan rasional. Gitu ya. Misalnya gini, ada suatu mahasiswa, loh kamu nyontek terus sih? Lah kata dia mahasiswa gini, lah supaya lulus cepat ya saya harus nyontek dong, supaya nilai saya bagus. Tujuannya apa? Kan nggak bagus. Ya tujuan saya supaya waktu saya bayarnya ringan. Itu bagus kan secara rasional kan. Tujuannya membantu orang tua, cuman nggak bagus karena nyontek gitu kan. Nah itu menggunakan rasional. Itu kan salah satu defense mechanism orang mempertahankan diri. Padahal salah gitu ya. Gitu. Oke. Waktu tinggal sini saya coba lagi ya. Ini saya pikir yang satu paragraf sudah cukup ya bagi para pemula yang masih melek digital, tapi ini nggak bagus. Google juga nggak seneng pastinya. Itu sudah cukup ya satu paragraf dulu ya. Mbak Tika, satu gambar pakai HP, ceprot, dapat ya dengan angle yang bagus. Kalau angle yang bagus itu pakai sinar matahari sore ya, karena condongnya kira-kira 45 derajat, bagus banget. Jangan matahari siang udah atas kepala kita. Sahabat dekat kepala kan terik kan, artinya ada bayangan ke kanan, ada ke kiri, bahkan nanti ada terang banget atau gelap banget gitu ya. Tergantung kita mau tuh. Nah, pakai cahaya sore di depan rumah, pakai pakai meja yang exotic ya, exotic tempat yang exotic seperti rotan, terus kayu-kayu yang sudah lapuk atau kayu jati, kira-kira gitu ya. Coba saya masuk, saya join lagi ngurusin yang tadi. Belum selesai. Sedikit lagi sebenarnya Mbak Tika. Sudah cukup lakukan setiap hari, mungkin sudah selama masuk sebulan. Ya? Oh ini share screen lagi ya Pak Idam ya? Ya, tadi saya putus. Lakukan setiap hari. Saya pikir dalam waktu sebulan itu udah mahir. Pastinya nanti beranjak ke 300 kata saya pikir sudah cukup lah, selama setahun boleh. Terus setelah di tahun kedua pastinya nanti bisa 1000 kata gitu ya. Saya share lagi. Tadi saya tutup lagi. Oke, ini sudah share ya. Mudah-mudahan langsung kelihatan nih. Oke, saya sudah share ya. Ini oke, udah muncul ya. Jadi
subheading kedua itu saya tulis risk management. Risk management itu saya tulis risk management adalah ya risk management ya manajemen risiko ya. Adalah manajemen risiko. Pastinya kita harus tahu profil kita ya, apakah kalau ada 3 risk ya di dalam satu investasi, risk apa ya, saya lupa ya, profil kita risk netral itu so-so ya, atau risk seeker nyari risiko ini. Risk seeker kalau saya saat ini risk seeker berarti ada trading forex. Terus dan risk lainnya. Oke, selesai deh. Terus kira-kira apa ya? Apakah ini readability-nya sudah? Nah, SEO need improvement. Coba ya. Kok salah di mana sih? Saya yakin salahnya di sini nih. Salahnya kita belum masukin untuk snippet ya. Coba saya masukin Ctrl C. Terus, nah di sini ya, ini snippet ya, saya belum masukin. Coba ya, pagi ini kita coba tombolnya orange deh. Oke, nah kan, meta description masukin, nah ini udah orange. Coba saya hapus. Oke, ini saya hapus deh, biar cepet ya. Oke. Nah, apakah, pasti orange. Tara, sudah orange ya. Oh, oke. Artinya ini udah cukup loh, sahabat Surojo. Readability, perhatikan ya sebelah kanan ya. Ini saya kasih. Readability sudah oke, SEO udah oke, sudah cukup, sahabat Surojo, sudah cukup. Sehari 1 cukup, selama sebulan saya yakin kalau keyword digunakan long tail keyword, tertarget hanya di satu kota, saya pikir bisa ke halaman 1 Google, insya Allah dalam waktu, bahkan bisa seminggu ya Mbak Tika ya, waktu jasa MC kok nggak salah ya. Saya juga kaget. Cepet banget itu. Jasa MC loh. Kalau yang roti broto agak susah ya Mbak Tika. Karena resep itu banyak banget. Orang banyak banget resep, makanya jangan lawan yang berdarah-darah, jangan lawan yang kata-kata kunci yang kira-kira orang banyak pakai. Kita gunakan niche market kita kira-kira yang tertarget ya, sahabat. Tertarget maksudnya dipersempit gitu ya, artinya dipersempit, orang-orang yang kebelet aja deh. Saya pikir orang Sidoarjo itu kenal semua dengan Mbak Tika pastinya, pasti dong. Ya. Sudah terkenal ya. Mungkin di Surabaya Raya sudah terkenal ya. Amin, didoain ya sama Pak Idam. Oke, baik. Nah ini sudah cukup ya. Sudah cukup ya. YouTube channel nanti minggu depan kita coba lagi dengan YouTube channel kedua ya. Dan kita coba yang Mbak Tika 300 kata ya. Oke, baik, minggu depan ya kita lanjut lagi. Siap. Baik, Pak Idam, terima kasih banyak atas waktu, ilmu, juga sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi insya Allah pekan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan sahabat, demikian program Digital Business Series bersama Bapak Muhammad Idam Ashari. Kita tadi sudah bahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan personalization. Di bagian yang ke-6, pekan depan kita akan bahas lagi untuk materi selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah bergabung di Suara Sidoarjo, RGR Tulungagung FM 90,1, R Salanganjuk FM 105,3, juga Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9.